Selamat pagi, perkenalkan nama saya Helen Novita Tagalung, NIM 8560919119. Hari ini saya akan melakukan praktikum dengan judul mengamati perkembangbiakan tumbuhan, struktur bunga lengkap, struktur pada bunga sepatu. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengamati bagian-bagian bunga kembang sepatu. Yang kedua, mengetahui fungsi dari masing-masing bagian bunga. Yang ketiga, menjelaskan peranan bunga dalam proses reproduksi tumbuhan. Baiklah, itulah tujuan dari praktikum ini. Dan ada pun alat dan bahan dalam praktikum ini yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah tabel pengamat, yang kedua alat tulis, yang ketiga bunga kembang sepatu, yang keempat silet atau pisau. Itulah alat dan bahan yang saya pergunakan dalam praktikum tentang perkembangbiakan bunga sepatu. Tahukah kamu bahwa bunga sepatu adalah termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik? Perkembangbiakan bunga sepatu terjadi secara generatif melalui proses penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang kemudian diikuti pembuahan untuk membentuk biji. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri bunga sepatu. Tahukah kamu bahwa ciri-ciri bunga sepatu yaitu batangnya berkayu dan bercabang banyak? Bagaimana dengan daunnya? Ya, daunnya berbentuk oval, tepi bergerigi dan berwarna hijau tua. Oke. Bagaimana dengan bunganya? Bunganya berukuran besar, berwarna merah cerah, tetapi ada juga loh yang warna kuning, orange, atau putih. Dan bunga sepatu memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, sehingga disebut bunga sempurna. Tahukah kamu juga, bunga sepatu termasuk bunga lengkap karena memiliki semua bagian bunga, mulai dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Itulah tadi ciri-ciri dari bunga sepatu yang indah dan cocok dibuat di dalam pekarangan rumah. Mari kita perhatikan atau amati struktur bunga sepatu. Struktur bunga sepatu adalah salah satu bunga lengkap sempurna. Yang pertama, perhatikan dasar bunga. Kelopak bunga yang memiliki warna hijau yang bentuknya memanjang dan runcing yang berfungsi sebagai pelindung bagi bunga saat masih kuncup. Lalu mahkota bunga berfungsi menarik perhatian para serangga sehingga membantu proses penyerbukan loh. Selanjutnya kita mengamati benang sari yang berfungsi untuk menghasilkan dan melepaskan serbuk sari yang diperlukan pada saat proses penyerbukan. Jumlah benang sari sama dengan 68. Tangkai dan kepala benang sari pada bunga sepatu yang seperti warna kuning yaitu adalah kepala benang sari, yang di bawahnya adalah tangkai sari. Kita akan lihat bakal buah atau ovarium, alat reproduksi pada bunga sepatu. Untuk dapat melihat bakal buah, kita memerlukan bantuan pisau atau pinset. Baik, itulah gambar ovarium yang letaknya di dasar putik. Selanjutnya putik. Putik berfungsi sebagai alat reproduksi pada bunga betina, dan putik bunga sepatu terletak di tengah dan memiliki kepala putik yang berwarna merah tua dan berbentuk bulat yang berjumlah 5 cabang. Tangkai putik berbentuk memanjang di atas benang sari. Jadi kesimpulannya adalah bunga sepatu merupakan bunga lengkap, sempurna, dan indah yang memiliki struktur lengkap untuk proses penyerbukan dan pembuahan, serta bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh sebab itu, bunga sepatu banyak ditanami di pekarangan sebagai untuk memperindah pekarangan tersebut. Terima kasih. Dan inilah hasil tabel yang saya amati.